Di antara redaksi yang mendukung interpretasi seperti ini, antara lain fayaktulu, maka Isa akan membunuh Dajjal, fayasimulahu al-Yahud. Summa yusalitullahu al-muslimina alaihim fayaktulunahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menundukkan kaum Yahudi bagi kaum muslimin, dan mereka akan membunuh Dajjal, dan seterusnya. Redaksi-redaksi ini sangat jelas menunjukkan posisi orang-orang Yahudi terhadap Dajjal, yaitu mereka hanyalah pengikut yang selalu siap diperintah, dan sedikit pun tidak mempunyai wewenang dalam menentukan strategi peperangan. Dengan membandingkan berbagai lafal hadits dalam dua peperangan tersebut, diketahui dengan jelas perbedaan-perbedaan nyata di antara keduanya. Kiranya dapat disimpulkan bahwa pada perang pertama, Yahudi tampil sebagai negara yang kuat dan memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga mereka mampu untuk menabuh genderang perang melawan kaum muslimin. Berbeda dengan peperangan yang pertama, maka dalam peperangan kedua ini, Yahudi tidak lagi memiliki kekuatan. Akan tetapi mereka hanya akan menjadi pengikut setia Dajjal dan selalu mendukungnya, sekaligus menjadikan Dajjal sebagai pelindung mereka. Dalam hal ini yang memiliki wewenang untuk memulai peperangan adalah Dajjal. Di samping itu, perbedaan format redaksi hadits tersebut sangat jelas memberikan pengertian bahwa peperangan akan berlangsung dua kali dan bukan hanya satu kali, yang mana pada peperangan pertama dan kedua sangat berbeda sekali kondisi kekuatan Yahudi serta peranan mereka. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah sebagian hadits yang bertemakan peperangan antara kaum Yahudi bersama Dajjal melawan kaum muslimin. Sangat jelas disebutkan bahwa orang-orang Yahudi yang menjadi pendukung Dajjal adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari Asbahan, Iran. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan diiringi oleh sebanyak 70.000 Yahudi Asbahan yang memakai kantung yang dijahit. H.R. Mal-Bukhari, Al-Fitan wa Asrat As-Sa'il, Hadits No. 2944. Petunjuk yang diberikan hadits di atas sangatlah jelas bahwa orang-orang Yahudi yang bersama Dajjal akan memerangi kaum muslimin nantinya akan muncul dari Asbahan, satu daerah sangat dekat dari tempat Dajjal muncul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi bersama Dajjal yang nantinya akan memerangi kaum muslimin dalam peperangan kedua bukanlah orang-orang Yahudi yang sekarang ini tinggal di Palestina. Pertanyaannya, bagaimanakah kelanjutan nasib orang-orang Yahudi yang sekarang ini tinggal di Palestina sebelum peperangan mereka bersama Dajjal? Kami belum menemukan hadits yang mengulas akan hal ini. Mereka tidak lagi mempunyai tempat berkumpul, atau lebih jelasnya, mereka tidak lagi mempunyai simbol kekuatan dan kekuasaan di Palestina atau di tempat yang lain. Dari urutan seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang sekarang ini berada di Palestina akan berakhir dengan runtuhnya negara Israel sebagai akibat dari peperangan melawan kaum muslimin yang pertama. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadits yang mana redaksinya tidak menyebut-nyebut Dajjal sebagai salah satu aktor sentral dalam peperangan kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Dalam beberapa hadits lain yang ada petunjuk bahwa zaman ketika Dajjal muncul, sudah tidak ada lagi kekuasaan orang-orang Yahudi di Palestina. Bahkan sebaliknya, dalam berbagai hadits menunjukkan bahwa ibu kota Khilafah Islamiyah serta markas besar komando militernya berada di Baitul Maqdis. Kabar ini sekaligus menjadi petunjuk bahwa Yahudi yang sekarang ini menguasai Palestina tidak lagi tinggal di situ. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negara Israel yang sekarang ini ada akan musnah sebelum Dajjal muncul. Berikut ini adalah beberapa hadits yang memperkuat pandangan ini. Satu hadits panjang yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada sejengkal pun tempat di bumi ini, melainkan Dajjal akan melewatinya dan menampakkan dirinya di tempat tersebut, kecuali Mekah dan Madinah. Sesungguhnya sekali-kali tidak ada celah sedikit pun di tebing perbukitan yang mengelilingi dua kota tersebut yang dapat dimasuki Dajjal untuk mendekati dua kota tersebut, melainkan para malaikat akan menghadang dengan pedang-pedang terhunus. Akhirnya Dajjal singgah di sebuah bukit yang berwarna merah di sela-sela tebingnya. Lalu terjadilah gempa di Madinah sebanyak 3 kali yang mengakibatkan orang munafik keluar untuk menjadi pengikut Dajjal. Laksana besi berkarat yang akan bersih dengan dipanggang di atas tungku perapian. Maka demikianlah perumpamaan orang-orang munafik itu dinyahkan dari kota Madinah. Hari itulah yang disebut dengan Yaumul Halas, hari penghabisan.
Kemudian Ummu Syarik bin Abil Akar bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah orang-orang Arab pada saat itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saat itu jumlah mereka sangat sedikit. Sebagian besar mereka berkumpul di Baitul Maqdis dengan seorang imam yang salih. Namun, ketika pria salih yang menjadi imam itu hendak maju untuk mengimami salat subuh, maka turunlah Isa bin Maryam." Hadits ini telah ditahrir pada halaman sebelumnya. Dari hadits ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini. Dajjal tidak akan membiarkan sejengkal pun dataran di muka bumi ini kecuali dia akan melewatinya dengan membawa berbagai kerusakan, kecuali kota Mekah dan Madinah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalanginya untuk memasuki dua kota tersebut. Dikisahkan pula, kota Madinah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali, sehingga keluarlah orang-orang munafik dari kota tersebut untuk berbalik menjadi pengikut Dajjal, sehingga yang masih tersisa hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman. Kesan yang dapat ditangkap dari redaksi tersebut, kaum muslimin saat itu tidak memiliki kekuatan yang mampu mereka pergunakan untuk menahan serangan Dajjal. Inilah perkara yang mengherankan serta menimbulkan pertanyaan. Jika Madinah, yang merupakan simbol kekuatan umat Islam dan Arab, mengapa pada saat Dajjal menyerang kota ini, mereka tidak mampu mempertahankan diri? Kemanakah orang-orang Arab? Inilah yang membuat Ummu Syarik radhiyallahu anha merasa heran. Dan maksud dari pertanyaannya, karena keheranan inilah, dia menginginkan satu penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang Arab. Karena merekalah yang menguasai persenjataan, kekuatan, serta memiliki daya gempur untuk menghadapi Dajjal dengan bala tentaranya. Lantas di manakah mereka berada jika tidak di Madinah Al-Munawwarah? Padahal kota inilah sebagai benteng kaum muslimin serta simbol kekuatan mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskannya bahwa kaum muslimin saat itu jumlahnya sangat sedikit, dan dari jumlah yang sedikit itu, sebagian besar terpusat di Baitul Maqdis. Inilah yang menunjukkan bahwa ibu kota yang sekaligus menjadi simbol kekuatan umat Islam akan berpindah ke Baitul Maqdis di hari-hari ketika Dajjal muncul. Sebagai konsekuensi logis dari perpindahan pusat kekuatan kaum muslimin ini, maka sudah barang tentu negara Israel sudah tamat riwayatnya dari muka bumi di zaman itu. 2 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hari kiamat tidak akan tiba sebelum tentara Romawi menyerang Ammad dan Dabik. Maka keluarlah satu pasukan yang terdiri dari orang-orang pilihan di antara penduduk bumi pada hari itu dari arah kota Madinah. Ketika mereka berbaris dan saling berhadapan, maka tentara Romawi berkata, 'Biarkanlah kami menyelesaikan utusan kami dengan para tawanan dari pihak kami, tawanan Romawi yang masuk Islam.' Namun tawaran ini dijawab oleh tentara Islam, 'Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian membunuh saudara-saudara kami.' Maka terjadilah pertempuran yang sengit. Sepertiga di antara tentara kaum muslimin melarikan diri dari peperangan, sehingga Allah tidak akan menerima taubat mereka. Sepertiga yang lain gugur sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sepertiga yang terakhir berhasil memenangkan peperangan dan sama sekali tidak mendapat luka. Kemudian tentara ini berhasil menaklukkan Konstantinopel. Di saat mereka sedang membagikan harta rampasan dan mereka telah menggantungkan pedang-pedangnya di pohon zaitun, maka berteriaklah setan mengabarkan bahwa Al-Masih Dajjal telah menyerang dari belakang keluarga mereka, dan ternyata perkataannya itu bohong. Ketika mereka mendatangi Sam, ia muncul. EHL, Muslim, Al-Fitan wa Asrak As-Sa'il, Hadits No. 2897. Hadits tersebut menjelaskan kepada kita terkait era turunnya Dajjal, keadaan Baitul Maqdis dan Syam pada saat itu. Hal ini akan kami jelaskan dalam poin-poin berikut ini. Sangat jelas sekali dari jalinan peristiwa hadits di atas dan sangat gamblang maksudnya, bahwa kita umat Islam akan berperang melawan bangsa Romawi di wilayah Syam dan akan memperoleh kemenangan dalam peperangan tersebut. Kemudian dari wilayah Syam tentara Islam bertolak menuju Eropa untuk membebaskannya hingga mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel. Hal ini tidak akan mungkin terlaksana apabila wilayah Syam seluruhnya belum dapat ditaklukkan oleh tentara Islam. Bagaimana mungkin mereka bertolak menuju Eropa dengan membiarkan Syam padahal di wilayah itu masih berdiri negara yang sangat kuat milik Yahudi? Demikianlah seterusnya. Tidak mungkin diterima secara akal sedikit pun jika di wilayah tersebut pada periode ini masih tetap ada negara Israel. Jika seandainya saja negara Israel masih berdiri pada di waktu itu,
apalagi di wilayah yang paling strategis bagi kaum muslimin, yaitu Baitul Maqdis serta Palestina. Sudah barang tentu kaum muslimin lebih sibuk memerangi mereka sebelum melakukan peperangan di Eropa. Kembalinya tentara tiga ke negeri Syam dengan sebab mendengar teriakan dusta dari setan, serta mobilisasi mereka untuk memerangi Dajjal, serta hadits riwayat Abu Umamah Al-Bahili sebelumnya. Kesemuanya memberikan keterangan bahwa mobilisasi kekuatan umat Islam untuk peperangan tersebut dilakukan di Baitul Maqdis. Semuanya mengisyaratkan bahwa markas besar tentara Islam ada di Baitul Maqdis. Ini jelas membuktikan bahwa keberadaan kaum Yahudi di Baitul Maqdis sudah lenyap sebelum periode peperangan melawan bangsa Romawi. Kedua hadits di atas dan masih banyak hadits lain yang tidak akan cukup longgar pembahasan ini, jika disebutkan semuanya menunjukkan satu bukti yang amat mantap bahwa di zaman kemunculan Dajjal nanti orang-orang Yahudi sudah tidak memiliki negara lagi di Palestina. Bahkan sebaliknya, Palestina dengan Baitul Maqdis akan menjadi ibu kota Khilafah Islamiyah. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kaum Yahudi akan berperang melawan kaum muslimin, dan sebagai akibat dari perang inilah semua orang Yahudi akan binasa di wilayah Baitul Maqdis. Dalil ini, dan masih banyak dalil yang lainnya, kesemuanya dengan jelas menunjukkan bahwa peperangan dengan kaum Yahudi akan terjadi sebanyak 2 kali, di mana peperangan yang pertama akan menjadi pembuka bagi peperangan selanjutnya. Kesimpulan, adapun pendapat kelompok pertama yang menyatakan bahwa semua hadits tersebut menunjukkan peperangan hanya terjadi sekali, maka dapat dibantah dengan beberapa poin di bawah ini. Pertama, persamaan berbagai hadits, baik dari segi detail peperangan tersebut ataupun kesamaan tempatnya, tidak mesti harus menunjukkan bahwa peperangan tersebut hanya terjadi sekali. Alasannya, tidak ada halangan apapun jika sebagian detail peristiwanya ada kesamaan, apalagi musuh yang dihadapi sama dan dilakukan di tempat yang sama. Yang lebih menguatkan lagi adalah format redaksional yang digunakan hadits-hadits tersebut berbeda antara satu kelompok hadits dengan kelompok hadits yang lain. Sehingga dengan sendirinya peperangan yang dimaksud kemungkinan besar berlangsung 2 kali, bukan hanya sekali. Alasannya, sudah tentu perbedaan format redaksional akan berakibat berbeda pula pengertian serta penunjukannya, dan ini mungkin ada hikmah tersendiri. Sedangkan menggali makna yang tersembunyi dalam sebuah redaksi tentunya jauh lebih baik daripada harus menelantarkannya. Terlebih jika yang menyatakan redaksi hadits tersebut adalah pribadi yang diberi kemampuan jawami al-kalim dan penggunaan makna yang terkandung dalam format redaksional memberi konsekuensi logis bahwa peperangan tersebut akan berlangsung 2 kali, bukannya 1 kali. Kedua, bukanlah suatu keharusan jika terdapat hadits yang redaksinya dibuka dengan latakom asa, maka peristiwanya dalam hadits tersebut harus terjadi tepat sebelum kiamat atau di penghujung zaman. Akan tetapi maksud yang benar dari redaksi seperti ini, dan juga sebagaimana yang terdapat dalam banyak hadits lainnya, adalah kejadian yang diceritakan dalam hadits tersebut pasti terjadi di dunia ini lama, setelah diucapkan meskipun jauh sebelum hari kiamat tiba. Bahkan sangat banyak hadits yang memakai redaksi baina yadai asa'at. Sedangkan peristiwa yang disebut-sebut di dalamnya ada yang telah terjadi beberapa abad yang silam. Jadi, tidak ada keharusan dari berbagai hadits dengan redaksi yang seperti ini untuk menunjukkan bahwa peristiwa yang disebut-sebut di dalamnya terjadi di penghujung zaman. Ketiga, tidak ada sedikit pun halangan bagi kaum muslimin ditolong pada zaman tersebut dengan banyak pertolongan serta dukungan yang bersifat gaib, seperti pepohonan dan bebatuan yang dapat berbicara. Justru di zaman itulah mereka yang paling membutuhkan dengan pertolongan seperti ini daripada selain mereka, terkhusus di bawah bayang-bayang dominasi materialistis atas seluruh akal serta hati manusia di zaman ini. Dan tiada akibat dari kondisi yang seperti ini, kecuali keringkaran manusia terhadap semua perkara gaib ataupun menggoyahkan dasar-dasar keimanan kepadanya. 2. Mengapa pohon dan batu? Dari berbagai hadits yang telah disampaikan, kita dapati bahwa hadits-hadits tersebut hanya terfokus kepada 2 jenis benda tanpa melibatkan yang lainnya, yaitu kaum muslimin ditolong dengan keduanya, pepohonan dan bebatuan. Dari sini mungkin muncul pertanyaan, mengapa hanya 2 jenis benda itu yang dipilih? Pertanyaan ini mungkin amat sulit didapatkan jawabannya di masa lampau. Kadang seorang muslim menghubungkan dalam menjawabnya dengan sebuah kesimpulan yang telah disepakati bersama, serta sifat pembawaan dari berbagai pertolongan ilahi.
yaitu seluruh makhluk yang ada di muka alam ini adalah satu jenis tentara dari tentara-tentara Allah. Dia yang akan menguasakan kepadanya siapa saja yang dikehendakinya, dan dengan cara yang dikehendakinya pula. Badai awan panas telah meluluh lantakan kaum Ad. Demikian juga angin topan telah membinasakan kaum Lut. Sedangkan lautan telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, pada gilirannya nanti pohon dan batulah yang akan ikut, serta menghabisi orang-orang Yahudi di akhir zaman. Kesimpulan inilah yang banyak diyakini oleh sebagian kalangan. Ini merupakan pandangan umum terkait fenomena pertolongan gaib yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Namun demikian, keyakinan ini sama sekali tidak menghalangi bagi penggalian hikmah atas terpilihnya dua benda tersebut dalam membantu upaya umat Islam untuk mengalahkan orang-orang Yahudi, bukan benda-benda lainnya. Jadi penghususan dua benda tersebut ada hikmahnya. Sedangkan permasalahannya hanya berkisar pada penggalian hikmah itu sendiri supaya kita dapat menemukan hikmah apa yang terkandung di balik pepohonan dan bebatuan tersebut untuk kita manfaatkan di masa kita hidup sekarang ini. Sebagaimana yang telah kami singgung di muka, kadang untuk mencari jawaban masalah ini merupakan hal yang sangat sulit dilakukan di masa lalu. Begitu pula bagi orang yang tidak pernah hidup dalam kondisi memprihatinkan terus-menerus sebagaimana yang dialami oleh penduduk bumi ribat di Palestina. Namun keadaannya jauh berbeda bagi siapa saja yang akrab dengan situasi real seperti penduduk Palestina akhir-akhir ini. Maka gambaran hikmahnya akan terlihat sangat nyata di hadapan mereka. Hikmah dipilihnya pepohonan dan bebatuan sebagai penolong kaum muslimin untuk memenangkan peperangan terpampang sangat jelas di depan mata orang-orang yang setiap saat akrab dengan invasi brutal dan tidak waras serdadu-serdadu Israel di tanah yang disucikan. Dan kami adalah salah satu di antara orang-orang yang selalu merasakan kekejaman mereka. Setiap hari, kami melintasi pos-pos militer di perbatasan tempat serdadu-serdadu Israel melakukan pemeriksaan. Sebab profesi yang aku jalani menuntutku untuk melewati pos-pos tersebut. Antrean panjang di beberapa pos pemeriksaan gerbang keluar masuk tembok beton merupakan pekerjaan setiap hari yang melelahkan. Aku ingat pada suatu hari serdadu-serdadu Israel menutup tembok tersebut selama 2 minggu penuh. Sehingga hubungan antara tepi selatan Gaza dan tepi utara Gaza terputus total selama waktu tersebut. Seperti biasa aku berdiri di bawah tembok yang menjulang angkuh itu, dan aku sangat kaget dengan apa yang ada di depan mataku ini. Sebagian besar rumah-rumah telah menjadi puing-puing yang berserakan dan di sana ada juga pohon-pohon kurma yang roboh akibat ulah ekskavator milik militer Israel. Di tempat itulah aku diam termangu penuh heran. Mengapa harus pohon dan batu? Mengapa mereka merobohkan rumah-rumah dan mencabut pepohonan? Bahaya apakah yang ditimbulkan oleh kedua benda tersebut hingga mereka merobohkan dan mencabutinya? Apakah kedua benda ini sangat mengganggu stabilitas keamanan Israel? Inilah yang membuat kami terkejut. Selama ini orang-orang Yahudi belum pernah melakukan serangan sebrutal ini. Belum pernah mereka secara brutal mengarahkan aksinya kepada pepohonan dan bebatuan melainkan ketika Intifadah Al-Aqsa. Jenis pohon apakah yang menjadi sasaran kebrutalan mereka? Ternyata keduanya adalah pohon yang penuh berkah dan penuh kebaikan sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, yaitu pohon zaitun dan kurma. Demikian juga orang-orang Yahudi belum pernah membangun tembok pembatas sangat besar dari beton yang begitu panjang melainkan pada masa Intifadah Al-Aqsa. Demikian juga dengan tembok pemisah yang dipancangkan di sepanjang Dufan merupakan salah satu bukti terbesar. Sehingga boleh dibilang tembok ini mirip dengan saudaranya yang berada di Cina, tembok besar Cina atau tembok Berlin.